Baik, oke. Kita beralih ke topik bagaimana respon Mas Anies tidak hanya soal Pilgub Jawa Barat, tapi Mas Anies juga dalam konferensi persnya itu mengatakan ada kemungkinan bahwa ia akan membuat partai baru. Coba kita simak bersama pernyataannya. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Banyak yang berpikir Mr. Q ketika Anies tidak bertanding di pilkada itu karir politiknya sudah endgame begitu ya. Tapi ketika mendengarkan pernyataan barusan, apakah sangat mungkin Anies akan membentuk partai baru supaya tidak kehilangan momentum menuju 2029? Kode keras. Menurut saya itu kode keras dari Mas Anies. Bahkan kita boleh nebak-nebak nih judul partainya apa ini. Jangan-jangan judul partainya ini Partai Pribumi nih nanti. Bagus juga itu, sering digemakan oleh beliau. Jadi saya kira Pak Anies pasti butuh panggung politik, perlu kekuatan politik. Panggung politik itu pada hari ini praktis hanya dua ya, yang sudah tersedia. Pertama kursi menteri, yang kedua kepala daerah. Nah, kalau kepala daerah peluangnya sudah tertutup praktis dengan ditutupnya pendaftaran tadi malam. Dan yang menutup peluang Mas Anies itu partai ya, saya sebut inisial saja, PDIP. Itu dia, itu yang menutup ya, karena itulah kan terakhir dari Mas Anies. Kemudian kalau mau masuk kabinet rasa-rasanya sulit, karena Presiden Pak Prabowo dan Pak Prabowo yang sekarang jadi presiden itu dikasih nilai 11 dari 100 Mas Anies. Agak berat saya membayangkan ada Menteri Pak Prabowo pernah kasih nilai 11 untuk presidennya gitu, sehingga akhirnya opsi yang tersedia pada hari saya hanya membuat partai politik, dan ini saya kira sesuatu yang menarik dan perlu kita nantikan apakah kemudian Mas Anies dengan partai politik tersebut akan punya kendaraan politik Indonesia selama 5 tahun ke depan dan partai politiknya ikut kontestasi. Tetapi begini, kalau misalnya nanti aturan mainnya masih sama ya, artinya pemilu serentak lalu menggunakan hasil pemilu legislatif 2024 sebagai syarat pencalonan 2029, maka kita bisa mengatakan agak berat bagi partai politik baru itu untuk mencalonkan Mas Anies sebagai calon presiden. Paling harapannya adalah dalam 5 tahun ke depan dia menjadi ketua umum partai, dia bisa tahankan elektabilitasnya dan nanti yang akan mencalonkan Anies sebagai calon presiden 2029. Begitu, Sylvia. Ada satu pernyataan Mas Ko dari tadi yang menarik, Mas Eno. Yang menutup peluang Anies itu adalah PDI Perjuangan. Oke, gini. Di PDI Perjuangan kita ini terbiasa dengan pelembagaan partai yang terstruktur, Mbak. Artinya saat orang mau bikin partai itu kita pelajari ya secara kualitatif, itu ketokohan saja tidak cukup. Itu harus dikaitkan dulu dengan pelembagaan partai, baru kita bisa bicara tentang ketahanan partai. Nah, PDI Perjuangan ini kalau bicara ketahanan, secara sejarah kita sudah melewati berbagai fase sejarah yang membuktikan bahwa ketahanan partai itu terbukti berhasil karena kita mengedepankan pelembagaan. Pijakannya ada pada gagasan ideologi dan ideologi itu dikerangkakan dalam lembaga. Maka ada aturan main di situ, ada mekanisme di situ, ada prosedur di situ. Itulah kenapa kita repot-repot bikin kaderisasi. Kenapa kita repot-repot bikin sekolah partai. Pelembagaan tidak bisa hanya bergantung kepada ketokohan atau sosok. Maka dari itu siapapun aktor selalu kita menggunakan adagium. There is no player bigger than the club. Seperti kalau di adagium sepak bola.
di dalam partai-partai politik yang lain pun fenomena yang terjadi, memang pelembagaan inilah yang penting menjaga ketahanan. Jadi bukan seperti komet atau meteor ya, sekali naik lalu terus langsung hilang. Ini harus ada sustainability. Jadi yang itu yang kita kedepankan. menutup peluang Anies itu bukan PDI Perjuangan? Ya, yang menutup peluang siapapun. Kita tidak pernah menutup peluang siapapun. Jangan-jangan yang menutup peluang adalah orang-orang yang ya memang berusaha melakukan blokade politik gitu ya. Dengan melakukan pemborongan, dengan melakukan situasi di mana orang tidak bisa maju. Kalau kita membuka ruang komunikasi dengan siapapun. Tetapi prinsipnya kita tidak bisa serta-merta menggunakan alasan kesamaan concern sebagai satu-satunya alasan untuk mendukung di pilkada. Ini terlalu besar lah urusan gini daripada sekedar masalah dukung-mendukung orang per orang atau menghalangi orang per orang. Nggak ada urusan kita dengan itu. Oke, baik. Terakhir, Bang Doli, selama ini kan sosok Anies Baswedan dianggap sebagai antitesa Presiden Jokowi dan belakangan malahan jadi seperti dalam tanda kutip ya musuh bersama dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, sekarang dengan Anies yang mengatakan ada kemungkinan akan membuat partai politik baru, bagaimana dari Golkar khususnya menyikapinya? Ya, kami tidak pernah menganggap menyimpulkan kemudian ada musuh ya di dalam sebuah kompetisi ya. Yang namanya pemilu itu kan konsensus kita, konsekuensi kita berbangsa dan bernegara dan kita memilih sistem politik kita adalah sistem demokrasi, makanya ada pemilu. Jadi kita menganggap bahwa itu sebuah mekanisme untuk menambah kekuatan kita buat bangsa Indonesia lebih maju dan lebih baik ya dengan memilih pemimpin baru dan segala macam gitu. Jadi habis pemilu selesai, kita sudah punya presiden baru, wakil presiden baru. Ya alhamdulillah memang yang diusung oleh Golkar dan Koalisi Indonesia Maju. Kami juga pernah dulu mengalami mengusung calon presiden wakil presiden kalah, nggak ada masalah juga. Kami nggak menganggap yang menang itu musuh dan saya menganggap yang menang itu nggak menganggap kami musuh gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua bahwa kalau ada seseorang kelompok orang ingin membangun partai politik itu dijamin haknya dalam konstitusi kita. Jadi nggak ada yang orang bisa menghalangi ya untuk membangun ormas partai politik dan seterusnya gitu. Nah, tinggal nanti partai politik yang dibangun ini mendapatkan respons dan positif dan akseptabilitas gitu. Nanti akan kita uji di pemilu, tentu dengan peraturan-peraturan yang memang sudah berlaku ya, peraturan perundangan yang berlaku. Oke, terima kasih Bang Doli, Mas Kodari dan juga Mas Eno. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.